Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, dari kemarin kita sudah membahas jenis-jenis hormon yang ada pada manusia, di mana ini bisa kalian baca di LKS halaman 54. Kita kemarin sudah membahas hormon hipofisis, kelenjar hipofisis di sini. Kita sudah membahas hormon tiroid yang ada di leher, hormon paratiroid yang ada di dekatnya kelenjar tiroid. Itu yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Nah, di sini kita nanti pada pertemuan ini akan membahas hormon ini, adrenalin yang ada di ginjal kita ini. Hormon atau kelenjar adrenalin. Lalu kelenjar pankreas yang ada di dekatnya ginjal kita sebelah kiri. Ada gonad, itu kelamin ini. Pada testis itu pada pria. Wanita ini pada ovarium. Lalu di dada kita ada kelenjar timus atau kacangan. Lalu ada kelenjar pineal, itu ada di ini, di otak kita, di bagian hipotalamus. Nanti akan kita bahas satu persatu dari yang keempat, karena yang ketiga sudah kita bahas, yang keempat nanti kita bahas adrenalin, pankreas, gonad, timus atau kacangan, dan pineal. Kita akan membahas organ yang keempat, yaitu adrenalin yang ada di atas ginjal kita ini. Adrenalin itu yang kita bahas ada di daerah korteks ini. Di korteks itu di bagian luar dari ginjal, lapisan paling luar ginjal. Ini ada di daerah atas ginjal. Hormon yang dihasilkan pada bagian korteks ginjal, lapisan ini, itu yang pertama glukartikoid. Fungsinya adalah ini menaikkan kadar gula dalam darah dan mengubah glikogen menjadi glukosa, sehingga agar kadar gula dalam darah kita naik. Tapi jangan sampai terlalu tinggi, nanti akan menyebabkan penyakit diabetes. Lalu ada lagi hormon mineral kartikoid ini di daerah korteks ini. Itu fungsinya untuk menyerap natrium dalam darah, mengatur reabsorpsi. Reabsorpsi itu mengatur penyerapan air pada ginjal kita ini, karena nanti kalau nggak diserap, urin kita akan keluar dalam jumlah yang banyak. Lalu fungsi mineral kartikoid yang ketiga itu adalah menaikkan denyut jantung, kecepatan pernapasan, dan menaikkan tekanan darah. Itu hormon-hormon di bagian korteks ginjal yang ada di sini tepatnya. Sini. Selanjutnya yang ada di bagian medula di sini. Ginjal yang ini di bagian dalam medula. Ada hormon adrenalin atau epinefrin. Ini nanti mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Ada noradrenalin. Itu bekerja secara antagonis, berlawanan dengan hormon adrenalin ini. Ya, yaitu yang berfungsi menurunkan tekanan darah dan menurunkan denyut jantung kita. Itu ada di ginjal kita. Jenis hormon yang kelima itu ini, pankreas, di sebelah bawah lambung, di dekatnya ginjal bagian kiri kita. Di sini ada hormon insulin di pankreas kita, mengubah glukosa dalam glikogen di hati, mengubah glukosa menjadi glikogen, bukan dalam ya, menjadi glikogen di hati. Sehingga kalau di anak ginjal tadi
glukosa dinaikkan, ini dirubah menjadi glikogen. Orang kalau kena diabetes, kencing manis, kadar gula dalam darah tinggi, ini karena pankreasnya tidak bisa memproduksi hormon insulin, sehingga glukosa tidak segera dirubah menjadi glikogen yang ada di hati, sehingga kadar gula dalam darah tinggi sekali. Sehingga orang kalau kena diabetes, itu terapinya salah satunya adalah suntik hormon insulin, menambah insulin dalam tubuh kita. Sehingga kadang-kadang ada orang penderita diabetes sering disuntik insulin. Ada juga mengatakan, kalau kamu kena diabetes, berarti yang bermasalah ini adalah insulinnya. Yang bermasalah adalah pankreasnya. Ada glukagon di dalam pankreas ini, yaitu mengubah glikogen kembali menjadi glukosa untuk energi. Ya, kita lanjutkan lagi. Untuk hormon yang ke-6, ya, gonad atau kelamin. Ini di wanita. Wanita ini ada di daerah perut. Di sini ada hormon progesteron. Untuk apa? Menebalkan dan perbaikan dinding uterus ini. Ini dinding uterus, tempat embrio, tempatnya calon individu baru, tempatnya bayi. Itu perlu ada penebalan. Ada hormon estrogen ini pada wanita. Fungsinya apa? Menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder wanita. Ciri-ciri kelamin sekunder wanita itu bagaimana? Yang pertama, ciri-ciri kelamin sekunder wanita sudah ada perubahan, sudah dewasa secara biologis, suara wanita itu makin lembut dan nyaring. Lalu muncul jerawat, tumbuh rambut pada bagian badan tertentu, panggul menjadi makin melebar, kulit menjadi lebih halus, payudara menjadi makin membesar. Selanjutnya ini pada gonad kelamin pria, itu ada di dalam buah jakar ini, di dekatnya penis di sini. Ini ada penis, di bawahnya ada ini penis, ada buah jakar ini ya, dua ini ya. Ini testis, penghasil sperma. Ini menghasilkan hormon testosteron. Ini fungsinya untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pria. Di sini untuk ciri kelamin sekunder pria, maaf ini bukan wanita ya, pria. Yang pertama apa? Suara menjadi lebih berat dan besar. Muncul jerawat. Tumbuh kumis dan jenggot. Jakun itu makin membesar. Tumbuh rambut pada bagian badan tertentu, dada. Bahu semakin bidang dan lebar. Ini adalah ciri kelamin sekunder pria. Maaf ini keliru, bukan wanita. Nah, jenis hormon yang ketujuh, maaf, itu timus atau kacangan di daerah dada ini. Ini mengeluarkan hormon timusin untuk sistem imun, sistem kekebalan kita, ini untuk melawan kuman-kuman yang masuk di dalam tubuh kita. Jenis hormon yang ke-8 itu pineal, ada di belakang hipotalamus yang ada di otak. Di sini mengeluarkan hormon melatonin. Fungsinya adalah mengatur irama tidur alami dan menimbulkan rasa ngantuk. Demikian 8 jenis-jenis hormon. Ya, mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.